Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Sadah yang dirahmati Allah. Berikut dokumentasi pengajian Ahad Subuh dengan narasumber Ustadz Yahya Isage MHI dengan tema melatih konsentrasi dalam beribadah sehari-hari bagian 1. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu konsep Al-Imam Al-Ghazali dan yang lainnya tentang bagaimana melatih konsentrasi kita di dalam melaksanakan peribadatan sehari-hari. Bapak Ibu, bahwa lazimnya di zaman modern sekarang ini ada yang namanya akreditasi dalam rangka menjaga mutu, meningkatkan mutu pelayanan terhadap yang dilayani stakeholder. Dalam kehidupan peribadatan mestinya akreditasi sudah harus dimulai semenjak kita ikrar bahwa diri kita adalah seorang muslim, seorang mukmin. Karena perintah ibadah di dalam Islam selalu disertai dengan diksi kalimat tertentu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan adanya standarisasi dalam sebuah amal. Sebut saja umpamanya wudu, maka perintahnya adalah isbagh, artinya menyempurnakan, sempurna di dalam pelaksanaannya. Anggota-anggota badan yang semestinya harus terkena air wudu itu diberi hak-haknya secara sempurna. Salat diungkapkan oleh Allah dengan iqamah yang mengisyaratkan akan 3 hal, bahwa pelaksanaan sholat itu harus dawam, istimrar, selamanya dan terus menerus. Kemudian pelaksanaan sholat juga dilaksanakan dengan cara yang khusyuk. Serta yang ketiga, bagaimana sholat ini pada akhirnya mampu membawa pelakunya untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Puasa pun sedemikian rupa. Allah firmankan, "Tsumma atimmus shiyam ilal lail." Itmam. Haji umrah Allah pun firmankan, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Diksi-diksi inilah Bapak Ibu isyarat bahwa ibadah yang harus kita laksanakan itu harus terstandarisasi, harus memenuhi standar minimum dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala baginda agung Nabi Muhammad SAW gariskan. Tanpa itu maka kelak di kemudian hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah memerintahkan iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, bacalah catatan harianmu, cukup bagimu pada hari ini yang menjadi penghitung dari amal-amal perbuatan kamu sekalian. Itu yang kita dapatkan adalah nilai-nilai yang tidak baik, nilai-nilai yang tidak bagus dari apa yang telah kita laksanakan dalam berbagai macam bentuk ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak upaya dan cara yang telah digagas para ulama dalam rangka meningkatkan kualifikasi
dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali dalam dua kesempatan, yang pertama di dalam kitab Madarijus Salikinnya, beliau menulis 7 tahapan kesempurnaan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 tahapan itu ibarat sebuah tangga yang harus dititi satu persatu oleh seorang salik dalam rangka menciptakan suluknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menuju kepada kesempurnaan ibadah yang beliau maksudkan. Kemudian di dalam kesempatan lain, di dalam beberapa kitabnya juga beliau menyodorkan proposal tentang bagaimana kita semuanya bisa melatih konsentrasi kita dalam rangka beribadah kepada Allah melalui 5 cara atau 5 metode. Yang pertama adalah al-uzlah wal khalwah, yang kedua adalah al-dzikr, yang ketiga adalah mujahadah, yang keempat adalah at-tafakkur, dan yang terakhir tingkatan yang purna, yang puncak adalah muraqabah. Bapak Ibu, mari kita lihat satu persatu konsep ini dengan utuh dan bagaimana cara mengoperasionalkannya, mempraktikkannya dalam peribadatan sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, disebut dengan al-uzlah wal khalwah. Secara literal bahasa, al-uzlah maknanya terambil dari kata azal. Azal kalau seorang suami istri yang tidak ingin punya anak, maka konsep dahulu disebut dengan azal. Artinya ketika sang suami mengeluarkan spermanya tidak masuk ke dalam rahim, tapi dikeluarkan di luar, namanya azal. Azal itu secara bahasa adalah meninggalkan, menyingkirkan, bahkan menjauhkan. Sebut saja di dalam surat Al-Kahfi ayat 16, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ashabul kahfi, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'awu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ingatlah tatkala mereka orang-orang ashabul kahfi ini pada akhirnya memilih i'tizal. Mereka hanya menyembah Allah. Mereka meninggalkan sesembahan kaumnya, bahkan rajanya yang zalim. Lalu mereka bermakwa, bertempat tinggal di sebuah gua yang diceritakan di dalam Al-Quran sampai 309 tahun. Inilah Bapak Ibu, bahwa uzlah ini adalah dilakukan secara fisik, juga dilakukan secara batin. Rohani dan jasmani kita sama-sama menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang mengotori. Secara fisik menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan. Batinnya pun juga menjauhkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Bapak Ibu, ketika seseorang pada akhirnya mampu melakukan itu, maka sesungguhnya dia sudah melakukan uzlah. Semangat inilah yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah ayat tatkala Allah berfirman bahwa qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang pada akhirnya zakkaha, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah buntung, telah rugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Dosa dan kesalahan serta kekeliruan pada akhirnya akan nuktatan sauda, akan membuat sebuah noktah-noktah hitam di dalam hati nurani, di dalam relung hati yang wadahnya ada di dalam hati kita, tetapi hakikatnya ada rongga-rongga tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam hati yang bersifat jasmani itu, yang disebut dengan nurani, nur, cahaya. Kalau Ari Ginanjar menyebutnya God spot, Tuhan, tempat Tuhan bersemayam. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai sal dhamirah, tanya hati kecilmu, tanya dhamirmu, tanya yang menuntunmu untuk menuju jalan kepada kebaikan, karena telah Allah tiupkan ruh berupa nur cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalau sudah menjadi sebuah perbuatan salah dan dosa, maka akan timbul rain, akan timbul bercak-bercak, noktah-noktah hitam di dalam hati kita. Lantas semakin banyak terkumpul titik-titik itu, akan rana ala qulubihim, menutup. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup penglihatan mereka untuk melihat kebaikan dan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah bahwa al-uzlah ini adalah sebuah proses yang panjang dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan jasmani kita. Jiwa dan raga kita suci dan bersih dari segala macam salah dan dosa, selesai dengan dirinya sendiri sebelum dia selesai dengan orang lain dan selesai dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud dengan al-uzlah. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya kepentingannya? Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa ibadah demi ibadah yang kita laksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syaratkan pelaksanaannya. Ada syarat sahnya, ada syarat kewajibannya. Salat umpamanya, di antara syarat sahnya salat adalah suci pakaian, suci badan, dan suci tempat yang kita laksanakan. Suci itu mengisyaratkan bahwa iktizal, jauhkan diri kita dari hal-hal yang mengotori berupa najasa, hal-hal yang najis di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan iktizal ini, dengan melakukan uzlah ini, langkah pertama yang harus kita ambil dalam rangka melatih konsentrasi kita dalam beribadah sudah kita laksanakan, al-uzlah. Kemudian pasangan dari al-uzlah ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dipasangkan dengan al-khalwah. Seringkali Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bisa saja kita merasa teralienasi di tengah keramaian kota, di tengah keramaian masyarakat, bahkan di tengah kerumunan banyak orang,
kita barangkali bisa saja terasing, merasa terasing. Mungkin saja kita nggak mengenal mereka, mungkin saja kita merasa ada sesuatu batas yang membatasi kita dengan mereka, keterasingan, meskipun ada di tengah keramaian. Hal tersebut bisa saja dilakukan. Al-uzlah bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi untuk menambah daya gedor metode pelatihan dalam rangka berkonsentrasi dalam ibadah, maka perlu kiranya menambah dengan al-khalwah. Al-khalwah Bapak Ibu terambil dari kalimat khala yakhlu, khalwatan, khuluwan, yang artinya kosong, mengosongkan, mengasingkan diri kalau bahasa kita sekarang. Rasulullah SAW sebagai sanggaran dan dasar berulang kali beliau melakukan tahannus di Gua Hira. Masyarakat kaum sufi juga menjadikannya sebuah tempat 1 x 2 meter, tempat yang sunyi, sepi, bahkan kalau bisa naik ke gunung, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bahwa kuil-kuil, candi-candi, ya, berbagai macam tempat peribadatan milik orang-orang Konghucu itu seringkali berada di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, dalam rangka khalwah, dalam rangka menyepi, menyendiri. Sebab biasanya sepi dan sendiri itulah yang dimaksud di dalam beribadah. Bapak Ibu, apa yang saya maksud Bapak Ibu? Tatkala Bapak Ibu hadir ke masjid ini, maka pada sesungguhnya ketika masuk lalu bersolawat kepada Nabi, membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, setelah itu barangkali melakukan sholat 2 rakaat, apapun 2 rakaat itu, diantaranya adalah tahiyatul masjid. Lalu apa yang disebut dengan khalwah ini? Maka kepedulian, keperhatian saat itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memperdulikan kanan kirinya, bahkan tanpa harus mengenal siapa yang berada di kanan dan siapa yang berada di kirinya. Semuanya tertambat pada sebuah nasib ibadah yang kita laksanakan di hadapan Allah. Nilainya berapa, kualitasnya bagaimana, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah khalwah dalam makna yang sederhana. Khalwah dalam makna yang lebih dari itu adalah bagaimana seseorang bisa jauh menyepi. Dan inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. 7 di antara golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari tiada perlindungan kecuali perlindungannya adalah seorang yang dzakarallaha khaliyan, zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala khaliyan, dalam keadaan sepi, fafadat aina, lalu kedua matanya berlinangan air mata. Dan hadis Jumat yang sangat begitu terkenal, disampaikan oleh para mubalik adalah
afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari tatkala orang-orang pada diam, orang-orang pada tidur, karena saat itulah sepi, sunyi. Sebagai padanan lawannya adalah wa inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau pada siang hari memiliki sabhan tawila, kesibukan yang banyak, kesibukan yang panjang. Ramai saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Bapak Ibu bahwa metode dalam rangka meningkatkan kualitas konsentrasi kita dapat kita lakukan dengan cara al-uzlah dan khalwah. Ini lazim Bapak Ibu dilakukan oleh banyak agama. Maka menjadi kewajiban takmir masjid, ya, meskipun masjid di tengah keramaian, meskipun masjid barangkali seperti masjid kita ini di pinggir jalan, tetapi bagaimana menciptakan suasana yang kondusif untuk uzlah dan khalwah itu harus bisa terlaksana dengan tidak bising, tidak ramai, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita melakukan uzlah dan khalwah? Adalah untuk hal yang kedua. Metode pelatihan konsentrasi kedua adalah zikir. Zikir Bapak Ibu secara literal, secara bahasa maknanya adalah mengingat, menyebut. Apa yang dimaksud dengan mengingat, menyebut Bapak Ibu? Mudahnya Bapak Ibu, ini kita praktekkan langsung Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu memejamkan mata, ya, memejamkan mata, lalu menghadirkan sosok yang melahirkan Bapak Ibu atau ibu kita. Coba, monggo, dalam hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah hadir atau belum Bapak Ibu? Sudah? Nah, ini Bapak Ibu, Profesor Quraisy Shihab menyebut bahwa zikir adalah menghadirkan sosok yang kita ucapkan, yang kita lafadzkan ke dalam benak dan pikiran kita. Dalam makna yang lebih umum adalah internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam lafadz-lafadz yang kita ulang-ulang, kita sebut. Tanpanya Bapak Ibu, zikir tidak akan terlaksana dengan baik. Maka saya tidak menyalahkan Bapak Ibu kalau ada di antara kita yang zikir seumpamanya kita baca tasbih begitu, subhanallah 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 subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu Bapak Ibu ya. Barangkali yang kita sering dengar para imam tatkala memimpin zikir. Bagaimana proses internalisasi? Bagaimana proses menghadirkan sosok zat yang kita lafadzkan secara berulang-ulang itu ke dalam hati, benak dan pikiran kita akan terlaksana jika kita mengucapkan zikir dengan cara seperti itu.
Maka hampir dapat dipastikan lisannya saja yang zikir, hati pikirannya tidak akan berzikir. Maka Imam Al-Ghazali beliau menyatakan bagaimana mengoperasionalkan zikir sebagai metode penguatan konsentrasi. Beliau menyatakan lafadzkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu berulang-ulang sampai mengalir ke dalam tubuh kita semuanya, mengalir ke dalam urat-urat dalam tubuh kita, akhirnya sampai kepada hati. Dari hati inilah mengolah sedemikian rupa, lalu terejawantahkan dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan yang dituntut oleh kalimat yang diulang-ulang itu. Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, ulangilah, lafadzkan kalimat-kalimat thayyibah itu berulang-ulang sampai mengalir ke sekujur urat tubuh kita, sampai merasuk ke dalam hati sanubari kita, lalu terejawantahkan dalam bentuk tutur kata, sikap dan perbuatan sebagaimana yang dituntut oleh kalimat thayyibah yang kita ulang-ulang itu. Inilah sebenarnya yang disebut dengan zikir, Bapak Ibu. Menghadirkan sosok ibu kita tadi, menghadirkan sosok Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah. Contoh saja satu, umpamanya kalimat apa, Pak? Subhanallah. Bapak Ibu, bagaimana kalimat subhanallah kita ulang-ulang? Yang pertama, Bapak Ibu, lisan kita basah karena kalimat subhanallah. Subhanallah. Setiap ucapan subhanallah jangan terlewatkan sampai mengalir ke urat-urat tubuh kita. Subhanallah, 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 sampai kita merasa tergetar dengan ucapan subhanallah, subhanallah. Lalu hati kita, hati namanya qalbun, qalbun kita memprosesnya, benak pikiran kita memproses kalimat tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan subhanallah? Sampai kepada tingkat yang yakin, tingkat yang meyakinkan. Sabaha artinya berenang. Kodratnya berenang adalah ketika seseorang masuk ke dalam kolam, dipastikan dia akan menjauh dari tempatnya. Kalau dia berenang tidak menjauh dari tempatnya, dia nyemplung, maka dia berenang gaya batu atau gaya dada. Wassalam, kelelep. Tatkala kita mengucapkan subhanallah, saat itulah Bapak Ibu sedang menjauhkan Allah dari segala macam salah, dosa, kekeliruan, sekaligus menetapkan Allah adalah Zat yang maha sempurna. Sehingga Bapak Ibu sering mendapati di dalam Al-Quran gandeng antara tasbih dan tahmid.
Bahkan habis sholat pun kita diperintahkan untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Itulah karena kesempurnaan Allah, karena zat yang maha sempurnanya yang lazim, yang layak untuk mendapatkan pujian. Subhanallah, Allah jauh dari ketidaksempurnaan, Allah jauh dari kesalahan, Allah jauh dari kekeliruan. Kita menerjemahkannya Maha Suci Allah. Bapak Ibu, internalisasi dalam hati kita setelah diolah sedemikian rupa, dipahami sedemikian rupa, mengalir dalam urat-urat sekujur tubuh kita, kita tergetar oleh kalimat thayyibah tersebut, kemudian kita ejawantahkan dalam tutur kata, sikap dan perilaku. Ya Allah, Engkau Maha Suci, sedangkan aku ini adalah kotor. Ya Allah, Engkau Maha Suci dari salah dan dosa, sedangkan aku penuh dengan kesalahan dan dosa. Inilah Bapak Ibu, lantas apa yang menjadi tuntutan dari kalimat-kalimat itu kita wujudkan. Kalau kita membaca subhanallah, maka sebenarnya perbuatan kita harus mensucikan diri kita. Kalau kita membaca subhanallah, maka tuntutannya adalah bagaimana kita pada akhirnya bisa menjauhkan diri kita dari berbagai macam kekeliruan dan dosa. Inilah Bapak Ibu, namanya zikir. Kegagalan umat ini barangkali adalah ketika memahami esensi sebuah ajaran itu hanya pada permukaannya. Maka Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa zikir yang dimaksud adalah zikir yang sesuai dengan apa yang semestinya harus dilakukan di dalam melaksanakan zikir. Dan zikir inilah yang pada akhirnya membawa kita untuk lebih berkonsentrasi di dalam ibadah demi ibadah yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau saya tanya zikir apa yang paling banyak diucapkan dalam sholat? Kalimat thayyibah apa yang paling banyak kita lakukan, kita baca, kita sebut dalam sholat Bapak Ibu? Allahu Akbar. Bapak Ibu, jika seseorang memahami kalimat Allahu Akbar sebagaimana yang difahami oleh Al-Imam Al-Ghazali, niscaya orang yang melaksanakan sholat tidak tampil sebagai pribadi yang sombong, tidak tampil sebagai pribadi yang takabur, tidak tampil sebagai pribadi yang gemede, merasa lebih, merasa hebat, merasa ya, oh ye, ya. Karena apa Bapak Ibu? Dengan ucapan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, berarti saya adalah kecil. Allah yang pantas menyandang kibriya, kebesaran, sedangkan yang mengucapkan adalah yang pantas menyandang kekecilan, kekerdilan. Dan itulah Bapak Ibu ego yang dihancurkan dalam kalimat thayyibah Allahu Akbar yang kita ucap. Maka tunduk dan patuh, taat, serta tampil sebagai seorang hamba. Bahkan kita rela meletakkan wajah kita
di bawah pantat kita, itu semuanya karena kalimat Allahu Akbar yang kita baca dalam sholat kita. Ini Bapak Ibu betapa hebatnya zikir jika kita pahami sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas konsentrasi kita. Yang ketiga Bapak Ibu adalah apa yang disebut dengan mujahadah. Ya, mujahadah. Nah, konsep mujahadah ini Bapak Ibu tidak sama dengan konsep mujahadah yang difahami oleh orang-orang sekarang. Ayo kita mujahadah, datang ke sebuah majelis, lalu baca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Mujahadah Bapak Ibu terambil dari kalimat jimhadal, juhdun dan jahdun, yang artinya kesungguh-sungguhan. Bahkan kesungguh-sungguhan itu sampai pada titik kepayahan. Seseorang dinyatakan melakukan ijtihad apabila dia mengangkat batu besar. Kalau hanya mengangkat batu kecil, sebut saja umpamanya hanya al-haso, kerikil, maka tidaklah disebut dengan ijtihad, tidaklah disebut dengan bersungguh-sungguh sampai pada titik yang payah. Bapak Ibu, kesungguhan itu sesuatu hal yang penting. Dalam rangka bermujahadah, maka mujahadah dapat dilakukan secara fisik dengan berpuasa umpamanya. Bapak Ibu, lebih khusyuk mana beribadah ketika puasa atau ketika tidak puasa? Maka jawabannya pasti ketika puasa. Maka Imam Al-Ghazali dalam konsepnya menyebut idza mala'atil ma'idah namatil fikrah. Jika perut ini kenyang, maka tidurlah pikiran, tidurlah akal. Jika jasmani ini pada akhirnya terikat oleh dunia, maka yang terjadi adalah jiwanya juga akan berat untuk melaksanakan ibadah demi ibadah. Maka Bapak Ibu, orang-orang lama, orang-orang lawas zaman dahulu itu sering melakukan mujahadatun nafs dengan cara berpuasa. Bahkan ada yang sampai puasa 40 hari 40 malam dalam rangka meminta hajat sesuatu, meskipun ini bukan dari ajaran Islam. Saya pernah menjumpai secara tidak sengaja orang yang melakukan puasa itu. Saya tanya, kenapa Pak? Saya sedang ingin menaklukkan penjaga alas roban. Alas roban sing jugoke ular. Ya, ularnya besarnya katanya seberapa ya? Mungkin diameternya sampai 80 cm. Berarti panjangnya berapa, Pak? Panjangnya luar biasa. Yang kecil sudah saya taklukkan, Mas. Saya puasani 3 hari, cukup 3 hari. Di lubangnya saya tunggu muncul menemui saya. Wah, ini yang paling gede itu harus sampai puasa 40 hari 40 malam. Itu hari terakhir kebetulan saya bertemu, sehingga hanya di atas tempat tidurnya karena sudah sedemikian rupa. Nah,
Bapak Ibu, bukan itu yang saya maksudkan, tapi semangatnya bahwa ketika seseorang pada akhirnya melakukan mujahadah, kesungguhan secara fisik diantaranya ditunjukkan dengan adalah watang siro ingkang luwih, perut kamu dalam keadaan lapar, kosong, itu akan lebih konsentrasinya dibanding tatkala kita perutnya sedang kenyang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka qiyamul lail, salat malam Bapak Ibu, itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Wat'annya, pengaruhnya lebih asyad, lebih dahsyat. Wa aqwamu qila, dan ucapannya pun lebih mengena. Bapak Ibu, lebih khusyuk mana Bapak Ibu? Sholat malam dan sholat siang. Mesti lebih khusyuk sholat malam, karena pada malam hari Bapak Ibu, perut tatkala pada waktu itu juga masih dalam keadaan kosong. Ini mujahadatun nafs. Secara fisik seseorang melakukan mujahadah, kesungguh-sungguhan sampai pada titik yang disebut dengan payah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan mujahadah. Secara rohani Bapak Ibu pun juga dituntut untuk melakukan mujahadah. Fisik dan rohani, jasmani dan rohani, kita lakukan kesungguh-sungguhan dalam rangka zikir kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi sarana untuk lebih meningkatkan kualitas konsentrasi kita dalam beribadah. Ini sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam 5. Iya. Masih ada dua Bapak Ibu, tafakur dan muraqabah. Ya, tafakur dan muraqabah. Ini proses yang tidak kalah penting Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, terutama terkait dengan konsentrasi. Ya, nah, saya kira saya tidak bijak kalau saya berpanjang lebar. Mungkin lain kesempatan kita bisa sampaikan kembali, atau nanti filenya saya berikan Pak, ya, untuk bisa dibaca terlebih dahulu bagaimana mengoperasionalkan 5 cara, 5 metode dalam rangka meningkatkan konsentrasi. Sekali lagi Bapak Ibu, yang ditingkatkan adalah konsentrasinya. Ini pelatihan berkonsentrasi sebenarnya, ya, tapi sarananya adalah itu. Namanya pelatihan, maka butuh pengulangan dan pengulangan. Tidak bosan-bosan Bapak Ibu untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara kualitas dan secara kuantitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa bersama. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهدك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.